Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pemirsa setia Net TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi tentunya di acara kesayangan kita, apalagi kalau bukan Tapari Tausiah pagi hari. Dan senang sekali langsung dari tentunya Mike Swan Hotel. Hari ini Tapari tentunya seperti biasa saya tidak sendiri. Saya ditemani hari ini oleh Pak Ustadz Rio Jairo Aljawi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Mungkin boleh dibuka maskernya Ustadz? Oh iya. Iya. Jadi tentunya selama 1 jam ke depan saya Redi Zahril akan menemani Anda dengan tausiah Tapari Tausiah pagi hari bersama Ustadz Rio. Nah, Ustadz, alhamdulillah semoga cuaca hari ini cerah ya, seperti itu. Kalau misalnya untuk hari ini Ustadz Rio akan bawakan tema tausiah apa nih ke pemirsa yang ada di rumah? Silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanda kecintaan kita kepada Allah atas nikmat kesehatan, nikmat iman, sehingga pada kesempatan hari ini kita sama-sama mengkaji ilmunya Allah di pagi hari ini. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Allah Muhammad SAW. Kita harus banyak bersyukur, minimal kita senyum untuk kemudian bisa bersyukur kepada Allah. Kita senyum walaupun seberat apapun hidup kita, masalah kita, minimal senyum. Salah satu kunci untuk menutupi kegelisahan kita dan beratnya hidup kita, senyum. Tapi jangan setiap hari senyum. Nanti kalau setiap hari senyum orang bilang, waduh, ini Ustadz ini kelainan ini. Minimal senyum. Kenapa senyum? Orang lain melihat kita senyum bahagia, walaupun hidup kita tak sebahagia orang lain. Insya Allah. Pada kesempatan hari ini, insya Allah kita akan membahas atau saya akan menyampaikan mengenai perbedaan ujian, musibah, dan azab. Iya, kalau boleh tahu itu perbedaannya apa Ustadz? Silakan. Sebelum kemudian saya menyampaikan perbedaan ujian, musibah, dan azab, kita harus membahas dulu apa persamaan ujian, musibah, dan azab itu. Ujian, musibah, dan azab Allah itu persamaannya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan ujian oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah, dan kemudian diberikan azab ketika kita masih hidup, masih ada. Ketika azab itu ada pada kita, itu hanya untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persamaannya. Kemudian perbedaannya ujian itu dalam bahasa hadis itu disebut bala. Kalau kita membuka kamus, bala itu maknanya nikmat. Jadi ujian bisa dikatakan berupa nikmat. Ujian juga bisa dikatakan perbuatan atau hal yang bisa kita senangi atau hal yang tidak kita senangi. Contoh, ujian, host yang cakep juga ujian, rupa yang cakep ujian, harta yang berlimpah ujian, anak yang cakep ujian, istri yang cantik ujian. Jadi jangan kalau ada istri dikatakan, mama kamu itu musibah. Nah, jangan. Ya. Iya Ustadz, ditahan dulu ya. Nampak ini semakin saya buat penasaran ini, bahwa ternyata yang nampak indah pun itu ternyata ujian ya, seperti itu. Tapi kita akan lanjutkan usai jeda berikut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tapari hanya di Net TV Sulsel.
Anda kembali menyaksikan Tapari Tausiah pagi hari bersama saya Redi Astari dan tentunya Ustadz Rio. Masya Allah Ustadz, tadi penjelasannya ini saya penasaran sekali. Mungkin bisa dilanjutkan tadi itu ujiannya. Bahkan yang indah-indah pun pemirsa itu ujian itu. Tapi dilanjutkan Pak Ustadz. Alhamdulillah, tadi saya bilang ujian itu berupa hal yang nikmat juga ujian. Tadi istri yang cantik ujian, anak yang cakep ujian, harta yang berlimpah juga ujian. Kalau ada hal-hal yang nikmat itu ujian, begitu pula dengan musibah. Musibah itu di dalam Al-Quran disebutkan 10 kali. Maknanya sesungguhnya musibah itu adalah hal yang tidak disenangi oleh jiwa. Contoh, tadi kan ujian, sekarang musibah. Kita kecelakaan, musibah. Kita mendapat masalah, musibah. Pokoknya semua hal-hal yang tidak kita senangi dalam jiwa itu adalah musibah. Kenapa? Kenapa ujian musibah itu banyak disematkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah? Karena ya kan, agar kita orang yang beriman bisa ingat kepada Allah dan agar Allah menghindarkan kita dari penyakit wahan. Apa itu penyakit wahan? Hubbud dunya, takut kematian. Sama seperti air botol itu, ada airnya, itu sengaja digocang-gocang gitu ya, maksudnya digocang-gocang, diocok-ocok itu. Tujuannya apa? Untuk menguji seberapa kuat kita atau seberapa kuat kita untuk kemudian ketika kita diberikan ujian dan musibah kepada Allah, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya. Makanya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu sesungguhnya orang-orang yang diberikan ujian, cobaan yang berat itu adalah al-anbiya'i fal anbiya, al-amsal fal amsal. Para nabi dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak para nabi, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Jadi memang kalau orang-orang yang beriman itu selalu memang diberikan ujian. Tujuannya apa? Agar Allah tahu seberapa bersyukurnya engkau kepada Allah, seberapa ingatnya engkau kepada Allah. Ada analogi ketika kita diberikan ujian dan musibah, agar kita mengingat kepada Allah, agar kita tidak terjerumus ke penyakit wahan, cinta dunia dan takut kematian. Contoh, ada uang saya 100.000. Ini saya analogikan, kalau ada tukang gali sumur, di bawah lagi menggali sumur, kemudian saya buang uang 100.000 ini ke bawah, apakah tukang gali sumur itu lihat ke atas atau lihat ke bawah? Lihat ke bawah. Lihat ke bawah karena ada uang 100.000. Saya turunkan lagi uang 100.000, saya masukkan ke dalam sumur, tukang gali sumur itu lihat ke bawah atau lihat ke atas lagi? Masih ke bawah. Masih ke bawah. Nah, itu karena nikmat. Makanya lihat ke bawah. Tapi ketika saya ganti uang 100.000 itu menjadi kerikil, saya buang ke bawah, celetuk, tukang gali sumur melihat ke bawah atau ke atas? Pasti ke atas. Begitulah ujian dan musibah itu. Ketika kita diberikan ujian atau musibah, itu tujuannya agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa sekali. Kalau untuk yang ketiga ini memang persamaannya adalah sama-sama bagaimana kita mengingat Allah ya. Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di samping itu ternyata perbedaannya ini sangat besar atau mendasar ya, seperti itu. Seperti yang Ustadz kan tadi jelaskan seperti itu. Mungkin masih bisa dilanjutkan lagi Pak Ustadz, silakan. Ada pertanyaan, Ustadz, itu orang yang beriman ujiannya, musibahnya berat-berat ya? Iya, orang yang beriman itu ujiannya dan cobaannya berat-berat. Karena sesungguhnya
Kenapa orang yang beriman dan orang yang beriman diberikan ujian dan musibah lalu dia tersenyum? Karena ia percaya bahwa ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah lebih besar pertolongan Allah dibanding ujian dan musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kisah-kisah yang menerangkan mengenai hal itu, terutama kisah-kisah sahabat, kisah-kisah para alim-alim ulama yang kemudian bisa menerangkan dan kita pelajari seberapa besar ujian dan musibahnya, tetap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita buat penasaran dulu pemirsa di rumah, kita akan lanjutkan ya Pak Ustadz Rio. Ustadz Rio, pemirsa jangan kemana, tetaplah bersama kami di Tausiah Pagi Hari.